dan membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan kesehatan dan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Pagi ini kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan mengerjakannya dalam hidup ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sorry. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 15. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Judul perikopnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Bapak Ibu, ngeri benar ya apabila Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Apabila Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, kita kebagian apa dong? Apabila Tuhan menimpakan sampar di antara umatku. Januari 2025 saya dinyatakan ada CA di tubuh saya, CA Mamae. Ada waktu dokter menyatakannya hasil medical check up, dokter ini dokter di Yangon, Myanmar, yang mayoritas beragama Buddha. Saya tertawa, dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tertawa lalu dokter itu bingung. Mungkin baru satu pasien dikasih tahu ada sehat, tertawa. Lalu saya katakan, oh it's okay. My God is in me, He will heal me. Itulah iman percaya saya. Karena perjalanan hidup saya tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tolong saya. Ketika putri saya masuk SMA, untuk uang pangkalnya saja saya tidak mampu membayar jreng satu kali bayar. Saya minta dicicil dengan doa. Saya bertemu dengan sahabat saya ceritakan kondisi saya. Sahabat saya ternyata punya sahabat di yayasan di mana anak saya akan sekolah. Pada waktu itu di Don Bosco Pondok Indah. Apakah suatu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Tuhan menjawab doa saya dan orang yayasan Don Bosco mengizinkan kami mencicil uang pangkal itu 5 kali. Untuk yang pertama kali, saya sudah pengumuman ke sahabat-sahabat saya kalau saya di Jakarta. Dan sahabat-sahabat saya tahu saya bisa masak, bisa masak, bisa sedikit menjahit. Lalu mulailah ada pesanan untuk arisan. Saya bilang makanan harus dijemput ya, karena saya tidak punya transport untuk mengantarkan. Saya masak pada waktu itu. Itu kakak sepupu saya pesan untuk arisan. Lalu ada sahabat, pada waktu itu dia salah satu direktur di Manulife. Dia bilang, kamu berani sediakan
prasmanan karena pada waktu itu ulang tahun Manulife ke-17. Mereka mau ada prasmanan, nasi kuning dan lauk pauknya seperti itu dan ada nasi kotak juga. Saya bilang baiklah, saya coba. Dia pesen, tapi kalau puding harus kamu yang masak. Siap. Nah, itulah mulainya saya mengenal Manulife. Saya tata bersama dengan petugas catering, di mana petugas catering ini adalah tetangga dari adik saya di Tebet. Jadi saya kerjasama dengan catering, saya dapat spreadnya itu untuk cicilan kedua uang pangkal sekolah anak saya. Apa itu kebetulan? Tidak. Itu doa. Ketika sahabat saya melihat saya repot bantu-bantu menata catering, dia bilang, aduh Bar, dia menangis ternyata di ruang kerjanya melihat saya. Lalu dia bilang ke saya, Bar, lu masuk Manulife deh jadi agent. Hah? Saya bilang, saya nggak pernah jualan. Saya bilang gitu. Tahu sendiri saya seperti apa, saya bilang gitu. Lalu sahabat saya ini, enggak ada trainingnya, coba dulu, dia bilang gitu. Saya masih belum bilang iya pada waktu itu. Lalu Agustus, seorang sahabat dapat borongan untuk membuat merah putih mengelilingi salah satu gedung di Jalan Tamrin. Dia bilang, kamu bisa jahit kan? Bisa nggak nyambung kain merah dan putih untuk uh, mengelilingi gedung? Saya bilang, antar kainnya, nanti jemput hasilnya. 3 hari 3 malam, saya duduk di mesin jahit. Malam hari, kalau sudah betul-betul lelah, baru tidur. Itu ada mungkin sekitar 10 blok kain ya. 10 blok kain merah dan 10 blok kain putih saya harus sambung untuk menjadi merah putih dan itu mengelilingi gedung itu. Dia ambil. Ada sisa kain, dia minta dibuatkan umbul-umbul. Siap, saya bilang. Nah, hasilnya adalah cukup untuk membayar cicilan berikutnya. Itu Agustus. September akhir saya dikejar teman saya di Manuel. Coba training dulu, katanya gitu. Lalu saya training dari sini ke saya pada waktu itu di Menara Kebon Sirih. Saya naik komuter lain. Pada waktu itu belum ada komuter lain sebagus sekarang. Kita masih barengan dengan pedagang ini itu di kereta. Saya naik itu dari Pasar Minggu ke Menara Kebon Sirih turun jalan kaki. Tidak jauh dari stasiun Gondang Dia. Nah, perjalanan ini tidak mudah karena eh, betul-betul saya baru mengerti apa asuransi. Tapi hari kedua saya udah bilang gini dalam hati saya, wah setiap orang butuh nih minimal asuransi jiwa. Saya langsung telepon dan hubungi adik-adik sepupu-sepupu, kasih tahu saya di Manulife. Padahal saya baru hari kedua itu. Nah, klien saya pertama adik saya sendiri, lalu itulah hasil dari komisinya buat cicilan berikutnya uang sekolah Inggris. Seperti itu berjalan waktu. Dan mm, semua tidak ada yang kebetulan. Untuk menawarkan manfaat Manulife tidak mudah Bapak Ibu. Saya selalu bawa dalam doa setiap pagi Tuhan tunjukkan calon prospek saya yang Tuhan menjadikan saluran berkat. Begitu selalu saya kerjakan. Jadi dengan doa saya dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Seperti di ayat berikutnya yang kita baca, lalu umatku yang dinamai menurut namaku, merendahkan diri kita ketika kita merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajah Tuhan serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita serta memulihkan kita. Dalam hal ini negeri mereka katanya, karena Tuhan bicara dengan Salomo, tetapi hidup kita juga adalah bagian dari yang Tuhan mau ampuni dan Tuhan mau tolong. Kata Tuhan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Istimewa sekali kita sebagai umatnya
jika selalu memohonkan eh, apa yang kita perlukan, pergumulan apa yang sedang kita gumuli kepada Tuhan. Tidak mudah menjadi single parents, Bapak Ibu, tapi toh kami bisa bekerja sama, saya dan putri saya bisa bekerja sama, selalu berdoa bersama, saat teduh bersama sebelum dia menikah. Dan ketika dia menyelesaikan SMA-nya, dia sebenarnya rindu untuk sekolah di seni rupa ITB. Lalu saya katakan saya tidak punya penghasilan tetap karena kalau kuliah di Bandung berarti harus kos dan berbagai biaya yang harus disiapkan rutin. Saya bilang nggak mungkin bisa saya dukung. Lalu London School pada waktu itu kesempatan terakhir di tahun itu untuk tes dan pendaftaran. Saya arahkan dia ke sana karena hasil psikotesnya menunjuk juga untuk sekolah di public relation. Nah, dia akhirnya diterima di sana. Setiap tahun saya berdoa untuk dia boleh naik tingkat dan akhirnya menyelesaikan kuliahnya. Di ketika dia mengerjakan skripsinya, salah satu dosennya adalah sahabat ayah saya dan menjadi besan ayah saya, apa paman dari adik ipar saya. Dia katakan, Ingrid itu nilainya bagus. Eh, bisa akselerasi untuk S2. Saya bilang satu-satu dulu Amang Boru, biar dia selesaikan dulu S1-nya. Selesai S1 nilainya bagus, London School menawarkan diskon 50% untuk uang kuliahnya. Kembali kami bicara berdua bahwa dalam doa, jika Tuhan berkenan, semua Tuhan sediakan. Saya aminkan itu, akhirnya dia ambil S2, semua karena doa. Di sisi lain dia sudah bekerja, jadi uh, uang kuliahnya sebagian besar dia bayar sendiri untuk S2-nya. Dan saya bersyukur untuk itu, tetapi ketika dia menyelesaikan tesisnya, belum selesai tesisnya, ayah saya dipanggil Tuhan. Patah hati, karena itu cinta pertamanya Ingrid. Dia patah hati, tesisnya dibu ditinggal di apartemen temannya, grup belajarnya, dan dia nggak bicarakan lagi mengenai tesisnya. Sudah berjalan waktu hampir 6 bulan, saya telepon kampus, saya jelaskan dan saya kasih tahu nomor induknya dia. Ini semester terakhir, kalau tidak tidak bisa dilanjut. Wah, kalau itu saya panik. Saya langsung hubungi Ingrid, saya bilang, kamu harus selesaikan tesismu. Percuma, kamu udah berjuang sekian lama, mengeluarkan dana sekian banyak, kalau kamu nggak selesaikan. Saya bawa terus dalam doa, Bapak Ibu, permohonan saya setiap dia masuk sekolah. Tahun pertama, tolong Tuhan. Tahun berikutnya, tolong terus. Minta tolong sama Tuhan dalam doa. Dan akhirnya, di semester itu dia bisa menyelesaikan tesisnya untuk S2-nya. Saya bersyukur sekali dan perjalanan hidup saya menyatakan betul statement yang mengatakan doa adalah nafas orang percaya. Kalau saya lihat, tidak usah jauh-jauh ya, di tengah keluarga, uh, ada orang-orang yang dengan mudahnya minta-minta. Anaknya masuk kuliah, dia kasih list permintaan, uang kuliah, uang kos, uang kalau bisa motor, anaknya suka musik minta les musik, itu minta loh, bukan dari dirinya gitu loh. Dia ajukan permohonan ke keluarga untuk membantu mendanai. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Atau ada yang baru demam sedikit, sudah pengumuman di grup keluarga.
minta simpati, minta uang buah dan sebagainya. Seperti itu. Kalau saya berpikir hidup ini harus bekerja, karena ada firman Tuhan mengatakan kalau tidak bekerja tidak makan. Jadi eh, saya sudah terbiasa membawa barang dagangan saya, apakah itu kain batik atau tenun Batak atau ada saja yang saya bawa untuk saya tawarkan dengan adik saya suka gini. Untung lu berapa sih? Paling 50.000. Tapi 50.000 itu buat saya berharga karena saya selalu bilang gini dalam doa saya. Tuhan berkati. Karena eh, 5 roti dan 2 ikan, 5 ketul roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang dan sisa 12 bakul itu saya aminkan. Ketika Tuhan mendoakan yang sedikit itu akan cukup. Jadi saya selalu, kalaupun adik saya mengatakan, lah paling untung lu 50.000 ngapain sih kan gitu. Nah saya selalu berusaha tidak melenggang. Saya menawarkan barang dagangan saya. Minimal saya cerita edukasi mengenai ketika saya sudah di Manulife, saya edukasi orang untuk minimal punya asuransi jiwa. Apa sih manfaatnya gitu. Apalagi bagi kami orang Batak yang sepuh ya, kalau dipanggil Tuhan sudah opung, itu biayanya nggak sedikit untuk acara adat, untuk pemakaman, seperti itu. Jadi saya selalu bilang ya paling nggak untuk makamin diri sendiri deh. Kasar-kasarnya saya bilang gitu, nggak usah ngerepotin anak-anak. Seperti itu contohnya. Yang pahit. Tetapi di sisi lain ada bahasa mengatakan kamu sayangkan ke anak-anak, ke keluarga. Jadi kalau kamu punya asuransi jiwa, sewaktu-waktu Tuhan panggil, sudah ada tabunganmu untuk uang sekolah anakmu atau modal usaha pasangan. Karena untuk seorang istri hanya ada 2 kemungkinan, si suami dipanggil Tuhan atau diambil pelakor. Seperti itu. Itu fakta saat ini. Jadi saya selalu sampaikan itu. Jadi kamu harus siap dan kalau sudah jelas di dalam polis bahwa ahli waris adalah nama istri dan anak-anak, nggak bisa lagi diganggu gugat karena itu sudah Manulife tahunya seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Jadi ahli warisnya si A adalah istrinya dan anak-anaknya. Pembagiannya juga sudah tertulis di polis berapa persennya, seperti itu. Nah, itu semua saya bawa dalam doa ketika saya mau melangkah keluar dari rumah. Saya berdoa, Tuhan jaga lindungi saya dan saya boleh pulang ke rumah dengan selamat. Saya bersyukur untuk itu. Setiap hari. Nah, eh, cukup lama saya berkendaraan umum ke sana kemari, Bapak Ibu. Salah satu sepupu saya bangkir, dia bilang gini, kamu mesti siap 1 kantong isinya baju ganti untuk bersih-bersih. Jadi kalau kamu mau ketemu dengan calon nasabah ke kantornya misalnya, kamu belok dulu ke toilet, bersih-bersih dulu, kalau perlu ganti. Karena kan kamu naik kendaraan umum. Itu sangat real, fakta gitu loh. Jadi saya selalu siap bersih-bersih dan jangan terlambat dari janji. Itu juga diwanti-wanti. Nah, hal terlambat untuk Ingrid paling ngeri. Dia pernah 1 kali tugas, tunggu, akhir tahun Kak. Bertugas untuk memuji Tuhan di gereja, tapi kami eh, kan tidak baca pengumuman bahwa jalan di depan Gambir ditutup. Sehingga kami di tengah kemacetan itulah kami parkir rame-rame. Tidak bisa bergerak. Ingrid di situ menangis eh, karena tidak sampai di gereja. Dia bilang, Mama, saya berpikir seperti firman Tuhan ketika mengenai gadis bijak dan gadis bodoh. Ketika waktunya pengantin laki-laki datang, kita nggak siap. Seperti itu, Mama. Aku takut sekali. Nah, seperti itu. Jadi, eh, semua kita bawa dalam doa. Itu kesalahan salah sendiri, bukan
karena Tuhan tidak jawab ya, karena kita nggak tahu bahwa ada jalan-jalan yang ditutup di akhir tahun di Jakarta ini. Dan kami memang tidak bisa bergerak lagi pada waktu itu dan akhirnya berdoa di mobil saja. Kembali lagi, ketika mengalami hal seperti itu kita berdoa lagi. Tuhan menguatkan kami dan Ingrid kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itulah enaknya, istimewanya punya Tuhan yang maha mengetahui, maha mendengar. Seperti tadi ayat yang kita baca. Di ayat 15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Istimewa sekali. Kita boleh lihat juga Mazmur 19 ayat 12 dan sampai 14. Mazmur 19. Judul perikopnya, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat 12 sampai 14. Hambamu juga menerima peringatan darinya dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Itu pertanyaan Daud ya. Pertanyaan kita juga untuk Tuhan ingatkan kita. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kadang kita slip of tongue, lidah kita slip dan kita sudah menyakiti hati orang karena perkataan yang keluar dari mulut kita tidak bisa kita tarik lagi. Seperti buah kapas yang pecah, kapasnya sudah berhamburan, tidak bisa dikumpulkan lagi. Jadi kita boleh selalu minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengingatkan kita untuk kita berjaga-jaga, untuk kita tidak melakukan hal yang mendukakan hatinya. Lindungilah hambamu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ternyata sikap angkuh, sikap sombong itu adalah cela di mata Tuhan. Dan kita minta ampun akan hal ini. Karena sering kan dalam hati pikiran kita, kalau bukan gue, kalau bukan saya. Nah, itu udah sesuatu yang menyatakan kesombongan. Karena semua yang kita kerjakan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan, semua itu karena Tuhan. Jadi jangan pernah merasa karena saya. Kalau bukan saya. Waduh, gawat. Jadi firman ini saya dapat dari sharing Ingrid di persekutuan mereka di Ho Chi Minh City dan perjalanan hidupnya yang menunjuk dia ke ayat ini. Mama, katanya pesannya dia, kita harus terus minta Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal yang bercela dan Tuhan ingatkan kita untuk kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Semua kita bawa dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kita berbagi. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dalam segala pergumulan kita. Dan biarlah apa yang kita kerjakan selalu menyukakan hati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Kalau kami dengan doa boleh memperoleh yang terbaik dalam perjalanan hidup ini. Dengan doa Engkau tunjukkan dokter yang menangani diriku pribadi. Dan dengan doa dokter memperoleh hikmat yang daripada-Mu sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk memulihkan kesehatanku dan juga saudara-saudaraku yang lain dengan berbagai pergumulannya. Dengan doa kami mohon Tuhan tolong.
Terima kasih Bapa dalam sorga untuk kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa menguasai hati pikiran kami untuk terus berjalan di jalan yang benar. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Kau kami nantikan sepanjang hari. Tubuh, roh, dan jiwa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan. Terima kasih para Raffles, Pak yang nunjuk saya pagi ini untuk bawa renungan. Monggo Pak Calvin. Nah, saya terkesima dengan kesaksian itu ya. Itu berdasarkan firman Tuhan tadi, jadi penekanannya lebih kepada doa. Doa untuk sebuah pergumulan, ya. Saya ikuti dari awal, itu luar biasa. Apa yang Ibu alami, tetapi juga saya anggap itu mujizat yang Tuhan buat untuk Ingrid ya. Wih, kagum. S2 itu kan mahal loh. S2 itu mahal, tapi Tuhan berikan kesanggupan untuk meneruskan. Jadi bagi saya itu ilmu itu mahal. Nah, apalagi di London School, ya kan? Itu luar biasa kan Inggris punya sekolah itu. Karena keponakan saya eh, ada di situ juga ya. Jadi London School itu biasa dia apa namanya tawarkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Dan Inggris sudah bahkan tadi bilang Inggris sudah, aduh kayak hampir gagal itu. Tapi karena dukungan dorongan dari ibu sebagai mama ya dia teruskan itu luar biasa. Nah, jadi kesaksian ibu tuh luar biasa. Saya saya mau katakan bahwa doa itu mengubah segala sesuatu, mengubah hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena apa? Itu juga disertai dengan janji-janji kan. Matius 7 ayat 7 berkata bahwa mintalah maka akan diberikan. Ya kan? Ketuk pintu, asal jangan jendela. Kalau jendela itu kan maling itu. Ketuklah pintu maka pintu dibukakan. Cari maka akan mendapat. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, Bapak siapa? Bapak kamu yang aneh-aneh aja. Tidak mungkin anakmu minta roti dikasih batu. Tidak mungkin diminta ikan dikasih ular. Dan sebagainya. Nah, kalau begitu Bapamu di sorga itu luar biasa. Jadi Tuhan itu luar biasa. Di Yeremia 29 ayat 12 bilang, kalau kamu sungguh-sungguh datang kepadaku dan berdoa kepadaku, aku akan siap mendengarkan kamu. Nah, itu luar biasa. Nah, kaitan dengan firman Tuhan tadi, itu ada prasyarat. Jadi, kalau di Raja-Raja itu bahkan dua wanita yang Ibu sampaikan, itu adalah satu waktu siapa nih? Salomo, dia berdoa untuk Tuhan. Tuhan, kalau saya bahasakan bahasa kita sekarang, Babe, gua mau bangun ini dua tempat. Satu istanaku dan satu rumahmu. Wow. Tuhan bilang apa? Karena Daud tidak bisa membangun karena tangannya berdarah, dia bunuh, ya kan? Suaminya bersebaya itu kan. Nah, jadi Tuhan kasih syarat. Tidak apa-apa deh, bangun aja. Asal kamu harus hidup seperti ayahmu, ya kan? Taat beribadah itu kalau itu kita dilihat dari bacaan tadi Ibu dari atas sampai di bawah, ya ayat 16 seterusnya. Ya, tidak apa. Saya akan berkati rumah itu, saya bahasakan begitu ya. Berkati rumah tempat apa yang kau lakukan itu silakan. Ya, asal syaratnya kamu harus hidup seperti bapakmu. Jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam, ini saya bahasa bebas ya. Kalau di ayat 16 itu. Bahkan di raja-raja itu. Kalau kau macam-macam, saya hancurin itu. Tak mau tahu walaupun kamu ini. Nah, oke, dia bilang, oke, nggak apa-apa. Akhirnya bangunlah ya, Bu ya. Wih, 7 tahun bangun.
Bayangkan 7 tahun satu rumah tempat dibangun. Itu gimana? Itu yang sekarang yang Bait Allah yang Al-Aqsa itu. Masih di situ juga. Tinggi, gede, disalut dengan emas. Dia punya kayu-kayu khusus. Hebat nggak? Dan bangun megah. Megah banget. Dia juga bangun istananya untuk dia. Oke ya. Nah, nanti di awal pemerintahannya, wih, mantap Bu. Mantap banget. Bahkan raja-raja dari timur datang menyembah kepada dia, datang bawa emas, datang bawa persembahan. Hebat toh? Nah, tapi lihat, ketika di tengah-tengah masa pemerintahannya, Salomo terpikat kepada perempuan-perempuan cantik ya dari bangsa-bangsa kafir. Ya, jadi Salomo, maaf kata, Salomo ini hiperseks kayaknya. Ya kan? Istri 700, bunik 300, 1000. Nah, Gimana kenapa? caranya, Pak? Lalu akhirnya Pak, Tuhan hancurkan, Penyelesaian. Tuhan hancurkan tuh, peruntukan itu Bait Allah itu ketika pecah bagi dua kan? Pecah. Iya. Jadi pecahlah kerajaan itu. 10 ke utara, 10 suku ke utara, 2 suku ke selatan. 10 suku ke utara dengan menempati ibu kota tempat Asyur dan Samaria. Lalu 2 suku ke selatan itu siapa? Benyamin dan Yuda. iya, Yehuda. Nah, dua suku di selatan tuh ya selalu memuji Tuhan kayak tadi Ibu bilang. Membangun relasi dengan Tuhan, memuji Tuhan, taat pada Tuhan, maka disebut Sion. Sion itu adalah Allah, kehadiran Allah di situ. Nah, tapi mereka juga lama-kelamaan juga ya berbuat amoral, penyembahan berhala. Maka Tuhan buang mereka ke Irak, Babilonia 70 tahun. Ya, yang datang menghancurkan Bait Allah itu siapa? Nebukadnezar, bawa semua tuh, bukan hanya orang-orangnya, barang-barang itu juga dibawa. Bait Allah punya apa tuh dibawa juga. Itu kehancuran situ. Jadi kalau 10 ke utara itu sudah jadi kafir, tidak lagi masuk dalam bilangan, maka disebut Israel Utara, Israel Selatan. Mereka menjadi musuh, maka bahkan mereka juga memerangi kembali saudara mereka, ya utara ke selatan. Nah, itu adalah akibat dari sebuah ketidaktaatan. Bayangkan sudah dibangun dengan doa, ya dengan upaya kerja keras. Jadi akhirnya dihancurkan juga. Bagi Tuhan, kalau tempat itu tidak kudus, kalau kau melanggar, ya konteks kita sekarang. Ya kadang-kadang saya berpikir, kenapa gereja itu dibakar? Iya, kenapa yang lain nggak dibakar? Kalau tidak ada kekudusan Tuhan hajar. Pernah satu gereja orang bikin minum keras di situ, apa segala di Bekasi di mana itu? Ya akhirnya dihajar oleh FPI kan. Jadi teriak-teriak malam-malam, ya hidup nggak benar. Jadi saya kira apa yang disaksikan oleh ibu itu karena ibu dan anak-anak itu ada dalam koridor Tuhan, dalam frame-nya Tuhan, sehingga apapun ibu doain selalu terjawab kan. Ya dan anak-anak punya masa depan berhasil dan masa depan yang sangat bagus. Jadi mari kita bagi saya doa itu mampu mengubah segala sesuatu yang dari tidak mungkin jadi mungkin. Ya dan itu sudah. Nah, saya senang juga dengan ibu luar biasa. Kalau orang lain kalau sakit kayak ibu atau kalau saya sudah dinyatakan dokter itu beda. Mungkin saya punya mental beda. Biar pendeta lagi, ya kan? Ketika dengar dokter bilang begitu, aduh, jadi pikiran kan. Ibu malah enggak. Ibu dengar begitu ya secara manusia sedikit sok. Tapi akhirnya Pak, hadapi itu dengan iman sampai hari ini. Dan ibu tetap, waduh, saya selalu berbincang-bincang ibu mes ke apa segala macam kami ini. Kalau kita sudah masuk dalam doa begitu ya, itu selalu saya ingat itu ibu berita. Waduh, luar biasa. Makan saya sampai sekarang nggak mau ke dokter karena apa? Saya tahu saya punya penyakit ada. Ada kayak gejala jantung Pak. Hanya saya dijanjikan ke dokter yang saya pernah saksikan tuh, dokter ahli bedah orang Manado jemaat punya besan. Apa namanya? Rumah sakit Pondok Indah. Saya 7-8 tahun yang lalu. Dokter suruh saya besoknya pergi. Sampai hari ini saya nggak datang. 7 tahun lalu. 8 tahun lalu. Karena apa? Saya pikirkan begitu dokter bilang ini, saya bilang, waduh,
nanti sampai di sana dia bilang, jantung saya begini, dibalonisasi, apa di ring, apa mungkin di blok. Wah, pikiran jadi rusak loh. Akhirnya mati lebih cepat. Jadi saya salut apa yang Ibu itu faktual, Ibu sudah hadapi dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, luar biasa kan? Firman Tuhan tadi kuat sekali. Ya, Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita juga baik, tapi kalau macam-macam, nah tuh Tuhan mendatangkan damai sejahtera atau sama sekali masalah-masalah yang lain. Ya, terima kasih Ibu Barita. Firman Tuhan pagi ini dilandasi dengan kesaksian nyata. Oke, silakan Pak Suryadi. Biasanya saya selesai, Pak Suryadi langsung. Berdoa ya. Penting ikutin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Barita. Bukan hanya menyampaikan, tetapi itu adalah pengalaman hidup di dalam Tuhan. Dan betul, mengikuti Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus itu berakibat ada satu konsekuensi yang luar biasa. Dan saya percaya itu pun dialami oleh kita yang betul-betul percaya akan Tuhan. Itu yang kita alami dalam hidup ini, sesuatu yang tidak mungkin kita lupakan dan tidak akan terlupakan. Ada momen-momen tertentu di mana Tuhan menolong tanpa kemampuan kita, tanpa pengetahuan kita pun. Itu Tuhan lakukan. Ya. Saya mengalami juga kesembuhan yang sebenarnya saya secara kesehatan fatal 10 tahun yang lalu. Tetapi saya tidak tahu kapan waktunya juga Tuhan menyembuhkan. Satu hal yang saya lakukan adalah bagaimana hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Melakukan yang patut dan tidak tercela di hadapan Tuhan. Dan doa kita itu tidak sia-sia. Pasti didengar dan dijawabnya. Jadi bukan hanya mendengar saja, Tuhan dan Ia akan menjawab. Kita ingat beberapa contoh tokoh Alkitab, ya kayak Yabes, sudah artinya pesakitan dia. Sudah ditakdirkan namanya Yabes artinya sakit. Tetapi karena doanya, Tuhan merubah apa yang dinyatakan oleh orang banyak, bahkan ibunya sendiri. Tetapi Tuhan merubah itu semua karena Yabes tetap berharap dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatu. Yunus pun 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Bahkan tokoh-tokoh teologi banyak menyangkal kitab Yunus itu. Bahkan mengatakan bahwa Yunus itu tidak benar. Nah, padahal Alkitab yang kita pegang itu adalah kita percaya semuanya yang diilhamkan Allah. Dan itu adalah suara Tuhan melewati para hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Dan Yunus keluar dari perut ikan dan ada di kota Niniwe, di pantai Niniwe. Di dalam perut ikan dia berdoa, Tuhan tolong saya, kalau saya keluar dari perut ikan ini, saya akan melaksanakan apa yang Tuhan tugaskan untuk keselamatan orang-orang Niniwe. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dirasakan oleh Ibu Barita itu adalah pengalaman yang indah dan keluarganya yang sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong. Ya. Saya sampai hari ini di ladang Tuhan sudah 35 tahun. Saya tidak ada kerjaan lain. Dulu saya sebagai guru di salah satu sekolah menengah pertama. Tapi karena panggilan Tuhan begitu deras, kuat sekali, saya ambil keputusan, saya tinggalkan pekerjaan itu dengan pamit dengan baik-baik. Dan rupanya tidak cukup hanya bermodal semangat, harus sekolah dulu. Jadi saya tidak tinggi-tinggi, ambil sekolah Alkitab, sekolah penginjil, 3 tahun. Nah itu modal saya mulai pelayanan. Dan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun di dalam prosesnya memang banyak suka duka. Tapi saya boleh
perhitungkan lebih banyak sukacitanya. Karena setiap bangun pagi sudah memuji Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan, dalam keadaan duka cita, kita tetap bersukacita. Karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita di dalam segala perkara. Dan sampai hari ini, bahkan beberapa kawan-kawan kita, ya khususnya jemaat awam dari beberapa gereja lain, mereka nanya, mereka bingung. Bagaimana Pak Pendeta bisa bertahan sampai hari ini? Melayani. Dalam pelayanan pasti banyak biaya operasional, pelayanan dan sebagainya. Kehidupan keluarga. Ya betul, banyak. Apalagi zaman sekarang, hampir tidak ada yang nggak beli. Kalau lagi di desa, itu banyak hal yang saya tidak harus beli. Barang-barang keperluan hidup. Tapi di kota, tidak ada yang nggak beli. Beli semua, harus uang. Tapi Tuhan cukupkan. Ada saja. Bahkan lewat orang yang tidak segereja dengan kita. Antar persembahan dan sebagainya. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang setia. Pasti menolong dan memberkati tepat pada waktunya. Sesuai dengan kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Ya. Selama saya di kota ini, di Palangkaraya, saya berpikir zaman ini terus berpacu. Dan kalau kita tidak meningkatkan kualitas hidup kita, pelayanan kita, pribadi kita akan ketinggalan zaman. Sebab di sini ada kompetisi, ada persaingan di kota. Beda dengan di desa. Di desa yang penting ya rohani. Tapi di sini juga harus ada hal-hal yang lain. Nah, saya mulai kuliah, ikut sekolah beberapa 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ambil. Jadi dari S1 sampai ini sekarang S3 ambil. Puji Tuhan. Biaya, masalah biaya kan? Ibu tadi juga masalah biaya anak. Tuhan kasih hikmat. Iya, saya tanya dengan pihak sekolah, kalau saya bisa merekrut mahasiswa, berapa saya harus rekrut supaya saya bisa bebas sekolahnya? Biaya, kecuali hal-hal yang kecil saja. Wah, boleh. Jadi S1 saya dapat mahasiswa 12 orang. Jadi saya bebas. Saya sekolah di itu satu sekolah di Jakarta dan itu tanpa biaya. Hanya biaya saya benar-benar keperluan pribadi. Dan di S2 juga saya dapat 15 orang. Juga dibebaskan biaya. Saya ambil di Apolos. Kemudian yang sekarang aja, sekarang ini kan memang ada sponsorship dari Yayasan Dayak Kalimantan, tapi itu enggak sepenuhnya, 50% saja. Biaya kami 60 juta. Nah, saya seperti dulu juga dikasih hikmat untuk cari mahasiswa, dapat 20 orang. Ikut kuliah. Jadi 21 dengan saya. Ya, dapat 10 juta saya dari situ. Dikasih bonus untuk cari mahasiswa. Bebas biaya masuk. Ada lebih 7 juta. Jadi saya harus cari uang hanya 27 juta. Nah, untuk ya itulah kemurahan. Saya percaya dalam 2 tahun ke depan pasti dapat untuk uang itu. Ya, dengan cara-cara halal, artinya cara-cara baik. Nah, begitu Bapak Ibu Saudaraku, banyak mujizat-mujizat yang lain lagi yang kita tanpa kemampuan kita, sepengetahuan kita Tuhan kerjakan, dan hikmat itu muncul dengan sendirinya. Hanya satu hal, hati-hati jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bayangkan umat Israel tercerai-berai. Masalah pertama dari zaman Salomo. Itu penyembahan berhala itu luar biasa. Karena istri-istri Salomo itu yang dari
bangsa-bangsa lain itu semua bawa berhala. Dan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat Israel. Sehingga kita tahu bahwa Israel bagian utara itu 10 suku, mereka ada tempat penyembahan berhala. Tetapi Israel bagian selatan ada 2 suku tetap mempertahankan kemurnian. Makanya puji Tuhanlah, suku Yehuda akhirnya menjadi agama Yahudi itu karena mereka mempertahan tetap kepada Tuhan Allah Yahweh mereka yang senantiasa mereka jaga kekudusannya. Dan suku ini eksis sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jadi kalau kita sudah percaya Tuhan sepenuhnya. Saya sangat menangis di hati saya melihat hari-hari ini. Kalau kita jujur, walaupun dia Kristen dari lahir, kalau sudah terpengaruhi dengan hal-hal perdukunan bisa tergoda. Rumah-rumah masih dipasang opo-oponya. Kalau sudah bangun rumah harus ada aturan ini. Bahkan sampai darah binatang. Kristen ini. Belum lagi yang lain. Sampai pernah saya debat dengan salah satu majelis gereja. Saya tidak kasih tahu nama gerejanya. Dia datang nyerang saya ke tempat jemaat. Untuk apa katanya? Kita capek-capek ya ngaji, orang di sini mengaji, artinya supaya mentransfer keyakinan ilmu itu. Kalau akhirnya dibuang. Saya di rumah itu kayak bantal katanya besarnya. Kalau sudah pasang itu ditembak nggak mampan. Dibacok nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, akhir hidup orang ini tragis. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan kepada dia, Tuhan Yesus yang punya langit, bumi, dan segala isinya, bahkan surga. Kita ini tidak ada apa-apa. Sampai besar debu lah di tangan Tuhan. Jangan sekali-kali kita memberontak melawan, bahkan membuat sesuatu dan mau tunduk lagi kepada cara-cara iblis. Nah ini gereja sekarang itu sudah banyak sudah terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Perdukunan. Apalagi dia dalam kekhawatiran, saya bukan gereja secara umum, tetapi gereja secara fisik tubuh. Ada orang-orangnya tertentu. Walaupun dia jangan kita anggap kalau dia sudah jadi pengurus, jadi majelis, itu sudah murni, belum tentu. Ada lagi mengandalkan hal-hal yang lain. Nah ini akan menjadi sesuatu kecemburuan Tuhan. Tuhan katakan sampai keturunan ketiga, keempat, kutuk itu akan turun. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, saya pernah ditawarkan Bapak Ibu. Mungkin itu orang pintar datang ke rumah. Mereka bilang, ada 2 orang datang. Rumah Bapak ini, kiri kanan rumah ini jalurnya roh halus. Jalannya. Lalu bagaimana aku bilang? Kalau roh halus itu lewat ini. Katanya kalian kalau sampai dia lewat rumah itu akan sakit-sakitan. Dan kami bisa menggesernya, memindahnya jalan mereka. Hebat banget. Hebat banget kupikir. Saya bilang, Pak, saya bukan, saya percaya ada, betul ada. Sebab dunia ini sebelum manusia sudah mereka. Tetapi kita sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Nggak apa-apa, aku bilang.
saya sudah 100% percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab yang kuyakini ini adalah yang kualami, bukan kata orang. Jadi oleh sebab itu, maaf ku bilang, kalau kita berpikir soal-soal roh halus itu di mana-mana mereka ada. Mereka juga berkembang biak. Tapi satu hal, kita ini ada dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Tidak akan bisa ditembus. Tidak akan tembus oleh segala panah api dari si jahat. Tidak akan tembus dengan segala ilmu-ilmu kegelapan. Karena Tuhan yang melindungi kita asal kita tetap totalitas kepada Tuhan. Percaya bahwa apapun yang dialami, yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas atas pengetahuan Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Amin. Yang nunjuk Bu Barita itu saya, karena saya tahu perjalanan hidupnya. Jadi memang ibu ini imannya teguh, luar biasa. Cuman ada yang harus dirubah, kalau nggak suka jangan langsung to the point gitu kan. Jadi keluar mesti aslinya. ada. Nah, itu saya betul memang hidup kita itu Pak Suryadi. Tadi Pak Calvin udah, ini judulnya doa ya kan. Doa itu kalau saya bilang adalah nafas saya. Jadi kalau kita nggak berdoa, kita nggak bernafas. Sampai segitunya. Jadi kalau saya tuh ngalamin banget tuh. Dan banyak sekali kesaksiannya, real gitu ya. Dan tadi benar kata Pak Suryadi, ada konsekuensi setiap kali Tuhan memberi sesuatu. Itu ada konsekuensi. Makanya saya bilang takut dan gentar kalau kita itu udah dijawab Tuhan. Kita harus benar-benar on the track mengikuti Yesus. Jadi ada 3 yang saya selalu terapkan dalam hidup. Yang pertama berdoa. Berdoa saja. Tapi bukan hanya diri sendiri. Saya selalu berdoa. Apa aja saya doakan. Kalau saya pergi ke daerah, nanti saya berhenti di mana saya berdoa. Kalau saya melihat orang tabrakan, saya cepat ya, haleluya, Tuhan tolong selamatkan dia. Ya itu Roh Kudus yang bekerja. Soal nanti itu selamat enggak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah berdoa. Kalau ada saya melihat kayak kampung kami mendoakan Tuhan, itu beban berat buat kita. Pergi ke tele mendoakan. Tetapi saya melihat buah dari doa itu ada kuasanya Bapak Ibu. Sekarang dia berubah menjadi kota yang penuh damai. Ada tiang doa yang berdoa di sana. Betul. Tele yang dulu itu jelek, dengan doa kita dan kita sampaikan ini tingkat kesejahteraan rakyat, itu berubah. Aplikasinya sampai kita ngasih pohon, 1 juta pohon dari Kementerian Kehutanan. Nah, itu yang saya lakukan ya, dimanapun. Mendoakan pendeta-pendeta, hati saya itu mudah terenyuh, mudah berbelas kasih. Walaupun saya nggak mampu. Aneh kan? Nah, tapi itulah tipenya. Jadi saya selalu begini, saya berdoa itu merasakan lebih dari apa yang saya doakan Tuhan jawab. Jadi makin takut kita. Jadi saya sering tuh menelaah ke belakangnya Tuhan. Dahulu saya begini, dahulu saya nggak punya ini. Nah, saya selalu seperti itu. Saya hitung-hitung berkat itu Tuhan baik sekali. Tapi memang saya pernah merasakan begini. Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Persis seperti Tuhan Yesus yang Eli, Eli, lama sabatani. Saya pernah merasakan begitu Bapak Ibu. Sampai titik
nadi keterpurukan. Saya pernah mengalami itu di dalam usaha. Tapi setelah saya berserah terus berdoa, baca firman terus, saya berdoa, terus berdoa. Bahkan saya gereja sehari bisa 3 kali. Bahkan saya pergi ke persekutuan. Walaupun saya HKBP, tetapi saya dari hari, saya ingat tuh, Selasa, Kamis, Jumat. Itu saya pergi itu ke, Bu Barita tahu kan yang Jakarta Theater itu apa? Jakarta Theater kan yang di Tamrin itu, yang di Menteng. Nah, disitulah dulu ada persekutuan doa yang selalu dibuat oleh Tiberias. Tiberias, ya. Iya, jadi saya jujur memang dibesarkan lah di sana. Tapi saya KBP. Jadi kalau Pak Calvin melihat saya sungguh aneh kalau jadi worship leader, karena Itu memang udah lengkap itu. terlatih. Itu Sudah lengkap terlatih. sudah, lengkap. Terlatih dari dulu. Jadi anak saya pun, Bapak Ibu ini kesaksian saya. Seperti tadi Bu Barita, anak saya pun saya bawa dari kecil, umurnya masih kecil. Masih setahun, Sandro itu 2 tahun. Tapi saya lihat dari 3 anak saya ini, Pak Calvin. Anak Iya, saya Sandro itu, wah kalau dia nyanyi itu masih kecil, jingkrak, 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 jingkrak gitu ya. Terus iya. tangannya ikut-ikut gitu. Terus saya melihat sekarang, anak saya ini, kalau Bapak lihat di worship leader, dia kan punya gereja. Luar biasa. Jadi ternyata benar seperti kata Bu Barita tadi. Doa ibu itu kata Edi, doa ibuku, namaku disebut. Kita mendoakan semua orang dan khususnya mendoakan turunan kita, anak kita. Itu anak itu terekam dalam motorik otaknya sampai dia besar. Itu betul. Jadi kalau saya selalu bilang, ya Tuhan, aku sungguh heran betapa Engkau baik, dahsyat, luar biasa. Keajaibanmu, mukjizatmu nyata dalam hidupku. Tapi ada konsekuensinya. Apa Bapak Ibu? Kita nggak boleh dendam melihat orang, satu. Yang kedua, kalau orang mencibiri kita, fitnah kita, nggak usah dibalas. Diam aja dan berdoa. Kalau ada orang membenci kita, ngamuk depan kita, hampir apalah segala macam, mau dia lempar sampah ke muka kita, diam saja dan berdoa. Dan itu saya udah buktikan Bapak Ibu. Sungguh benar-benar itu Tuhan itu pasti mengangkat anaknya. Dia tidak akan biarkan gitu. Malahan dia akan pertunjukkan kepada orang jahat itu bagaimana kita hidup dan keturunan kita. Jadi saya bilang ya, ada 3 tadi itu. Nah, pengampunan itu. Dan apa? Berbelas kasih terhadap siapapun. Saya walaupun sedikit uang saya, setiap melihat orang susah, saya pasti akan beri walaupun sedikit. Karena nggak tahu kenapa. Setiap kali saya melihat orang susah gitu, wajah Yesus tuh langsung di mata saya. Saya kayak apa ya? Saya langsung itu gitu loh. Nah, jadi saya takut gitu. Walaupun sedikit uang saya, itu pasti saya lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, mungkin ini niat jahat atau tukang tipu atau tukang apa, itu saya dihindari loh. Nah itu hebatnya tuh, dihindari. Dari apa kan banyak orang hipnotis di jalan apa gitu ya. Saya dihindari ini tuh. Sampai pernah tuh suatu saat kami pergi pelayanan, ke teman saya kena. Karena dia nunggu bus. Kena dia. Akhirnya semua barang-barang dia dibawa ke rumah, habis semua. Jadi itulah Bapak Ibu. Jadi doa itu napas hidup kita. Percayalah, doa kita sama siapapun, baik terhadap orang jahat, orang yang menindas kita, orang yang membenci kita, sudahlah, pengampunan itu hak Tuhan. Memang kita itu pasti sakit diperlakukan nggak baik.
Tetapi kalau kita melepaskan pengampunan, ya udah. Ya pengampunan secara pribadi ya, tapi kalau sampai merusak tatanan organisasi, memang kita harus tegas. Sebab Allah itu kasih dan adil. Jadi saya sangat percaya Ibu Berita ini orang yang saya lihat imannya teguh. Kan saya sering bareng sama ibu ini. Jadi saya bilang, udahlah Ibu percaya dengan iman Ibu. Ibu pasti disembuhkan. Ibu pasti diangkat sakit penyakitnya. Karena Ibu itu disayang Tuhan. Tapi ingat loh Bu, saya selalu bilang, Ibu harus melayani. Itu selalu saya bilang sama Bu Barita. Harus melayani gitu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Memang luar biasa soal doa. Terkadang anak saya itu Pak Calvin sampai sekarang setiap bangun tidur itu Alkitab selalu ada di samping ini dia. Itu dia baca. Anak-anaknya Amin. masih kecil pun si Roglio itu Bu Barita sudah disuruh amin amin. Jadi saya kadang kalau lihat dia amin, dia gini matanya lihat mamanya gitu kan. Terus gitu. Dia tapi kalau udah ada nyanyi lagu rohani, tiap hari rumah itu lagu rohani. Dia jingkrak-jingkrak Amin. gitu. Nah itu, jadi memang seorang ibu itu memang menjadi apa ya, menjadi patronnya keturunannya. Nah, bapaknya itu nggak terlalu di mamanya. Nah itu, jadi kalau mamanya itu tidak kuat, nah ini repot. Tapi ya bapaknya juga bisa jadi contoh, cuman karena bapaknya kerja, gitu ya. Nah seperti itu. Cucu saya ini pun Angelika ini sekarang begitu, dia ngelihat. Asal dia setiap kali pamit sekolah Bu Barita, eh, dia lihat berdoa. Nanti kalau Senin pagi kan saya buka menara doa kan. Nah, itu mah kalau ada yang masih keburu dia salam ya. Nah, menantu Lydia juga gitu. Jadi memang saya selalu bilang lagi, gereja itu wajib hukumnya. Nah, jadi walaupun ngantuk, ya wajib hukumnya. Saya dulu suami saya kan kadang pernah dulu zaman dulu lah ini suka main kartu sama temennya. Orang Batak kan kayak gitu. Mana saya nggak bisa sap rokok kan. Saya pernah usir tuh bapak-bapak semua dari rumah karena penuh asap dan main kartu. Aduh maaf, rumah saya bukan sarang penyamun Bapak. Ya, tolong ditinggalkan rumah ini. Anak saya masih kecil-kecil. Berantem saya di situ. Istri kamu galak banget gitu kan. Rumah saya ini bukan sarang penyamun, merokok. Saya sinusitis, nggak bisa asap rokok. Udah langsung tuh suami saya ini, ayolah kita pindahlah. Pindahlah mereka itu. Udah, kami di luar untuk menunggu asap rokok gitu. Luar biasa kan. Sejak itulah mereka tahu bahwa iya itu wanita itu nggak bisa asap rokok. Memang asap rokok itu paling bahaya buat kita. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak hal yang harus kita jaga. Banyak hal yang juga banyak tantangan kata Pak Suryadi tadi. Nggak gampang. Tapi memang kalau mendoakan Tuhan itu jauh nggak pernah itu dari kita. Ya, jadi ini doa ini memang luar biasa. Doa itu menjadi nafas hidup kita. Lebih dari apa yang kita doakan, pasti Tuhan jawab. Berbelas kasihlah terhadap siapapun dan berkomitmenlah untuk terus menjalankan firman Tuhan dan kebaikannya. Itu saja dari saya Pak Calvin, Bu Barita Amin. semangat Amin. ya. Bu Amin. Barita semangat ya. Jangan lupa Mantap. ikut ke Kalimantan Selatan. Amin, amin. Oh ya, Tanggal 5 kan, Bu, amin. Iya 5. berangkatnya. Iya harus ikut. Ya kan Pak Sur? Berdoa Ya, lagi, Bu, berdoa untuk dana. Nggak, iya harus dekat ikut. aja, Kak. Waktunya nggak ada berubah. Oh ya, Nggak 1 jam. berubah. Perbedaan 1 jam aja. Baik. Ibu Berita kasih aja KTP-nya udah diurus sama si ini, si siapa? Eva. Pak Raffles nggak mau share nih, mana dia? Di Hong Kong. Kok luar biasa, Kalau kawan. Pak Raffles Iya. sudah ngasih KTP, Pak Raffles sudah ngasih. Oke, Iya, Bu. iya. Tinggal Bu Makasih Bu Barita. Barita firman Tuhannya. Jadi
ketika kesesakan datang, kita jangan pernah berpikir Tuhan jahat ya. Iya. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan jahat. Tuhan itu baik ya. Roma 8 ayat 28. Walaupun ketika dia bekerja kelihatan tidak baik. Melahirkan kesesakan, melahirkan duka, dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh berpikir bahwa Tuhan jahat. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang kita belum lihat kebaikan itu. Sama Yes. seperti seseorang merenda, membuat kain tenun. Itu kan tidak menarik waktu dibuat. Benang sana sini, tidak tahu hasil akhirnya apa. Baru akhirnya kita tahu, wow mahal banget, keren kainnya. Tapi ketika dia merenda, kadang tidak baik tadi seperti Ibu Barita katakan. Tapi ada hal yang harus kita lakukan di sini. Apa bagian kita? Bagian kita adalah namaku di atasnya disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Nah itu bagian kita semua, Bapak Ibu. Ya, jadi saya sebetulnya diberkati Ibu Barita karena ketika mendengar berita duka atau kesesakan, beliau tertawa. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita melihat masalah bukan sebagai persoalan, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan. Ini penting Yes. sekali, ya. Kesesakan apapun, ya memang secara praktisnya kita berdoa, ya. Sampai tadi malam, sampai kemarin malam saya mendoakan anak saya, karena dia bilang kirim kirim berita, saya bilang kamu di mana? Aku di kampus, kuliah sampai jam 9:30, kalau bilang. Eh, saya bilang apakah masih ada kereta jam segitu dari Tangerang, dari Balaraja sana ke Tangerang? Ya doakan aja Pak. Saya berdoa voice dengan dia. Tuhan siapkan kendaraan bagi dia, berikan cuaca yang baik, jaga sertai lindungi peliharakan. Dan Amin. dia berterima kasih sama saya. Terima kasih Pak. Ya. Nah hal-hal kecil seperti ini penting sekali. Ya walaupun jauh ya kalau dipikir ngapain saya di Hong Kong doakan dia di Tangerang. Ya, tapi itu penting nilai-nilai itu ditanamkan kepada mereka. Akhirnya dia kirim foto. Iya Pak, ada keretanya nih lagi transit eh, di apa nih Pamulang, di jauh eh, ya dekat Pamulang sana jauh. Jadi dia lagi nunggu keretanya. Puji Tuhan, saya bilang. Sampai dia di rumah, saya bilang puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan menyertai kamu, menjaga kamu. Terus berdoa. Ya, ya itu seperti itu. Ya, kadang hidup ini perjuangan memang. Ya, kadang Yes. hal-hal sulit Tuhan izinkan untuk kita melihat perbuatan Tuhan, bukan untuk kita bersungut-sungut, bukan untuk kita mengemis sana sini seperti Ibu Barita tadi katakan, kirim proposal atau apapun tentang kesulitan hidup, tidak. Dan Tuhan punya banyak cara untuk sungguh menolong dan memberkati kita, banyak cara sekali. Tinggal kita menantikan bagaimana Dia bekerja. Prinsipnya begini, kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan kerjakan bagiannya. Iya, itu saja Ibu Barita. Makasih banyak Bu Barita untuk kesaksiannya Yes. yang luar biasa. Selalu jadi serep yang siap sedia, puji Tuhan.